Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imari Agustin, NIM T2017-1283, akan mempresentasikan proposal yang disusun untuk memenuhi tugas penelitian tindakan kelas yang dibina oleh Bapak Hartono MPD. Judul dari proposal penelitian tindakan kelas yang saya kerjakan yaitu upaya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran online pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas 7C di SMP Negeri 1 Wuluan, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, tahun pelajaran 2019-2020. Latar belakang dari proposal ini, seiring dengan tanggung jawab profesional pengajar dalam proses pembelajaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuannya adalah supaya pembelajaran terjadi efektif dan efisien, yaitu tujuan akhir yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik. Maka dari itu, sebuah strategi guru sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Strategi merupakan rencana jangka panjang dan sebagai penentu tujuan jangka panjang. Kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran dapat dilakukan secara langsung, seperti pembelajaran yang dilakukan di sekolah, ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan pembelajaran melalui media online atau dalam jaringan. Alasannya memperlakukan pembelajaran online yaitu pembelajaran dapat dikemas menjadi lebih menarik sehingga menambah minat belajar siswa, memberikan dan pengumpulan tugas menjadi lebih praktis. Pemberian informasi terkait pembelajaran juga sangat mudah kepada wali siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 7C mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan menggunakan model pembelajaran online di SMP Negeri 1 Wuluhan pada tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengajarkan agama Islam. Dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, serta penggunaan pengalaman. Pembelajaran online. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih variasi, tidak hanya berbentuk verbal, melainkan bisa menggunakan visual, audio, dan gerak. Yang ketiga, hasil belajar PAI dan Budi Pekerti di SMP. Hasil belajar adalah perolehan atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan, dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam bentuk angka atau pernyataan. Selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka desain penelitiannya yaitu menggunakan siklus. Dalam siklus terdapat 4 komponen yang harus dijalani. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua adalah actuating atau tindakan, kemudian yang ketiga adalah observing atau pengamatan, dan yang terakhir adalah reflecting atau refleksian.
Keempat komponen ini harus dijalankan terlebih dahulu untuk membentuk siklus 1. Kemudian untuk selanjutnya siklus 2, dari reflecting yang pertama itu dibenahi. Apa yang kurang kita tambahi atau kita kurangi, seperti itu. Itu menjadikan yang lebih baik dalam siklus 2. Baik, selanjutnya untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Wuluan tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 32 orang dan terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Waktu jam pelajaran berlangsung. Pelaksanaan selama 1 bulan yaitu pada bulan Mei tahun 2020. Instrumen pengumpulan data yaitu berupa tes dan observasi. Kemudian untuk hasil penelitian yang berupa siklus 1 dan siklus 2. Untuk siklus 1, perencanaannya adalah kita merancang rencana pembelajaran dan soal tes formatif 1. Kemudian dalam pelaksanaannya, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah kita buat, lalu mendapatkan hasil. Penerapan pembelajaran online diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 75,71 dan ketuntasan belajar mencapai 84,37%, atau ada 5 dari 32 anak yang belum tuntas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama pembelajaran online masih ada siswa yang belum tuntas belajarnya. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut. Kelebihannya adalah hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat karena mudahnya untuk mencari jawaban dari berbagai sumber. Dan pembelajaran online dapat diterapkan dan dilakukan di mana saja. Kemudian kekurangannya, pada siklus 1 masih terdapat siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran online. Seperti itu. Siklus 2. Dalam siklus 2, untuk perencanaannya juga sama, kita merencanakan pembelajaran 2, kemudian soal tes formatif 2. Jadi untuk pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan rencana pembelajaran atau RPP yang sudah tersedia, yang sudah kita buat tadi. Lalu dalam pelaksanaan ini terdapat hasilnya, yaitu bisa dilihat di slide. Nilai rata-rata tes formatif sebesar 87,16. Dan semua siswa sudah mencapai ketuntasan belajar, atau secara klasikal ketuntasan dicapai adalah 100%. Hasil dari siklus 2 ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus yang pertama. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 2 ini dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan guru dalam memotivasi siswa untuk secara utuh mengikuti pembelajaran online. Kemudian untuk refleksinya, selama proses pembelajaran, guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna dan perlu dibenahi. Kekurangan pada siklus 1 atau siklus sebelumnya itu bisa diperbaiki di siklus yang kedua dan mengalami peningkatan. Dan siswa sudah mengikuti pembelajaran secara utuh. Hasil belajar pun mencapai ketuntasan maksimal. Baik, dan terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran online pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas 7C di SMP Negeri 1 Wuruhan, Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan dari mulai rata-rata hasil belajar siswa yang tadinya 75,71 menjadi 87,16. Kemudian untuk ketuntasan belajar yang tadinya mencapai 84,37% kemudian menjadi 100%. Jadi setelah diadakan siklus 2, nilai ketuntasan bisa mencapai nilai maksimum. Baik, sekian presentasi dari saya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.